Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan solehah, walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, di materi ini kita masih belajar tema 6, subtema 1, yaitu apa kemarin? Iya, hewan di sekitarku. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan yang akan kita pelajari huruf kapital, kemudian tanda baca, dan yang terakhir ada juga huruf tegak bersambung. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari pertama huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Jadi huruf kapital itu huruf besar ya. Penggunaan huruf kapital yang pertama awal kalimat. Contoh, timbangan digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, timbangan T di situ menggunakan huruf besar karena di awal kalimat. Kemudian yang kedua ada nama orang. Contoh, pulang sekolah Nina dan Aisyah belajar kelompok. P, N, A menggunakan huruf besar. P karena awal kalimat, N Nina karena nama orang, Aisyah A-nya besar karena nama orang. Kemudian ada nama hari. Contoh, setiap hari Minggu Nina membantu ibu membersihkan rumah. Setiap S-nya besar, Minggu M-nya besar, Nina N-nya besar. Karena yang S merupakan awal kalimat, Minggu M-nya besar karena nama hari, dan Nina adalah nama orang, sehingga menggunakan huruf kapital, menggunakan huruf besar. Kira-kira sampai sini paham ya anak-anak? Baik, yang selanjutnya akan mempelajari tanda baca macam-macam kalimat. Yang nomor 1, menulis kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, itu menandakan dia kalimat berita. Contoh, Nina berkunjung ke rumah nenek. Setelah nenek, akhirnya kita tambahkan titik karena merupakan kalimat berita. Yang kedua, menulis kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca tanda seru. Contoh, kerjakan tugasnya dengan teliti. Kenapa dikasih tanda seru? Iya, karena merupakan kalimat perintah. Kemudian yang ketiga, menulis kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Nah, tanda tanya. Contoh, berapa berat 2 ekor ayam? Nah, kenapa di akhirnya dikasih tanda tanya? Iya, karena merupakan kalimat tanya, sehingga di akhir kalimat harus dikasih tanda tanya. Itu tentang tanda baca. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dengan menggunakan buku halus. Ketika menulis huruf tegak bersambung, harus memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Yang terakhir, perhatikan cara menulis huruf tegak bersambung dengan huruf kapital dan huruf kecil berikut.
Nah, jadi kita menulis huruf sambung itu ini contoh huruf tegak bersambung. A besar, A kecil. Jadi kalau A besarnya beda ya dengan huruf biasa. Jadi kalau A besar dalam huruf tegak bersambung, A-nya seperti A kecil, tapi dia besar. Yang selanjutnya, contoh nih, di sini ada contoh soal. Tulislah kembali kalimat atau cerita berikut dengan huruf tegak bersambung. Yang pertama, Nina berkunjung ke rumah nenek. Yang kedua, kerjakan tugasmu dengan teliti. Yang ketiga, berapa berat 2 ekor ayam? Nah, kalian bisa melihat huruf tulisan tegak bersambungnya di bawah ya anak-anak. Di situ sudah ada contohnya huruf tegak bersambungnya. Yang kalimat yang pertama itu merupakan kalimat berita sehingga di akhirnya dikasih tanda titik. Kemudian yang kedua kalimat perintah. Nah, kemudian ada contoh soal lagi. Keluargaku, nama saya Andi. Ayah saya bernama Herman. Ibu saya bernama Erina. Ayah saya bekerja di pabrik. Nah, di sini ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, keluargaku. Di sini juga ada contoh tulisan huruf sambungnya ya. Jadi kalian bisa melihat. N besar juga berbeda dengan N besar biasa ketika huruf tegak bersambung. Nama saya Andi. Di sampingnya di situ udah contoh huruf tegak bersambungnya. Anak-anak bisa melihat di gambar ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya soleh dan soleha. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke ibu guru ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.